tangkal gitu. Satu pohon bisa menghasilkan 1 kilo. Itu dengan catatan budidayanya itu full ya, pemupukannya full, semuanya full. Tips dan triknya pemupukan Kang Hikam nih di buat cabai dataran tinggi nih. Awal pemupukan dasar kita itu pakai pupuk kandang ayam gitu Kang Rijal ya, biasa gitu kan, itu mah udah istilahnya udah umum kan. Kemudian saya tambah lagi gitu kan, pakai bur kali, tambah amopos, ada karate boron juga kalau misalkan itu juga ada, kalau enggak ya cukup 2 itu juga, bisa ditambah yang lain juga bisa itu, tapi yang utamanya 2 itu. Karate plus boroni itu lebih bagus pakai itu Kang Rijal menurut saya, sepengalaman saya. Karate plus boroni ya. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain dipopon, jeruk pepok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan petani muda, petani milenial generasi Z yang sekarang sedang menanam cabai yang cukup luas sih, sekitaran 3-4 hektar dan bisa memanage 25-30 karyawan. Yuk ikuti bincang-bincangnya. Sekarang kita sudah sampai di kebun cabai. Kebun cabai ini dimiliki oleh seorang generasi milenial yang sudah mulai berkecimpung di dunia pertanian itu sudah cukup lama ya. Ini namanya Kang Hikam. Nah, kita sapa dulu. Apa kabar Kang Hikam? Ya, alhamdulillah baik Kang Rijal. Alhamdulillah. Gimana Kang Hikam? Sekarang cabai? Aduh Kang Rijal, terkait harganya tuh ya relatif standar ya Kang Rijal sekarang tuh. Tapi nggak sampai melambung tinggi lah. Gitu. Tuh. Dari kapan sih mulai tani itu? Untuk masalah saya terjun ke pertanian itu sebenarnya saya pas waktu SMA itu Kang Rijal saya udah terjun gitu, tapi nggak intens. Paling pas kegiatan waktu penyemprotan, penanaman, dan juga panen gitu. Jadi nggak terlalu intens gitu. Pas udah keluar SMA, saya langsung lah terjun ke lapangan, berkecimpung langsung dengan dunia pertanian selama 2 tahun. Berarti dulu mah ngebantu dulu abah lah, ngebantu orang tua gitu, dulu. Bantu dulu. Dan sekarang dulu udah mulai mandiri. Ya, kalau sekarang udah mulai gitu kan, biar ada perkembangan gitu. Umur Kang Hikam sebenarnya sekarang umur berapa ya? Kalau ditanya umur, saya baru mau menginjak 24 tahun. Masih kuliah berarti sekarang? Ya kuliah, alhamdulillah tingkat akhir sekarang lagi nyusun. Lagi nyusun. Ya. Sambil tani juga? Ya sambil bertani juga. Berarti kuliah tidak tahan dari kreativitas Kang Hikam dalam bertani ya? Ya enggak itu. Apa yang menjadi motivasi Kang Hikam itu terjun ke pertanian di usia yang muda gitu? Untuk alasannya saya ingin membantu orang tua juga, yang pertama itu. Kemudian yang kedua juga, kebanyakan kan di kita nih, utamanya di desa ya. Di desa kan istilahnya
istilahnya lahan-lahan itu sangat banyak Ya, betul. untuk pertanian itu. Tapi kan kebanyakan orang-orang yang seperti saya yang berumuran dengan saya, Ya, seumuran. gitu kan, kebanyakan yang kerjanya itu ke pabrik gitu kan, malah keluar kota. Buat apa gitu kan? Selagi kita ada gitu kan potensi di desa kita sebagai petani, mengapa tidak gitu. Jadi istilahnya buang dulu lah gengsi kita demi profesi kita gitu. Ya. Ini menarik sih sebenarnya kan tadi di saat generasi muda kita itu ingin yang jadi taruhlah pekerja atau seperti apa di bidang lain di luar pertanian, Kang Ikam malah konsisten di bidang pertanian. Ada nggak sih tantangannya? Besar sekali tantangannya Kang Rijal. Orang beranggapan petani itu sangat kucel gitu kan, Ya. dilihatnya, dan kotor-kotoran gitu Emang kan. kerjanya di lahan. Ya emang di lahan kan. Itu menurut saya tantangannya itu. Jadi istilahnya gengsi lah. Kalau anak muda sekarang gitu kan pasti gengsi lah. Panas-panasan. Ya gitu seperti itu. Nah dari situ saya istilahnya buanglah rasa gengsi itu, buang demi kesuksesan saya untuk kedepannya gitu. Jadi kadang kalau kita udah merasakan keuntungan dari bertani itu gengsinya itu hilang sebenarnya. ya. Jadi pede, lebih ke pede gitu. Lebih ke pede. Jadi kita tani juga nih nggak kalah nih sama yang kerja kantoran. Nah gitu. Oke. Nih ngomong-ngomong Kang Ikam, ini yang ditanam sekarang nih cabai luasannya berapa? Yang sekarang itu saya menanam cabai itu kurang lebih 1 hektar. Ada lagi yang lain, ada 2 hektar itu. Lagi panen sama? Belum, itu belum. Paling kisaran 2 bulan lagi lah. Kalau 2 itu bulan. 2 bulan lagi panen. Kalau Ya, ini? yang ini sedang udah 5 kali kan? Udah 5 sekarang kali. ini panen kelima. Ya, berarti. udah 5 kali panen. Taruh 3 hektar yang digarap ya. Kelolanya gimana nih ininya? Boleh sharing lah ke sahabat-sahabat Mutiara. Saya ini mempunyai pekerja kurang lebih 25 orang gitu. Oh, jadi pekerjanya 25 orang. Nah, misalkan nih di sini lagi panen ataupun lagi lagi pemupukan, bisalah yang laki-lakinya ke sini kan untuk nyemprot ataupun apa, yang ibu-ibunya di sana gitu. Jadi dibagi-bagilah gitu kan. Ini di sini kan dataran tinggi nih. Mulai panen itu usia berapa? Cabai kan di dataran tinggi itu usianya itu kalau menuju panen ya dari awal nanam, awal nanam sampai panen itu pertama. 120 hari gitu. Berarti kan lebih lama daripada dataran dari rendah. dataran rendah, soalnya kan faktor cuaca juga gitu kan. Suhunya juga. Suhu juga. Di sini juga kan kisaran itu tingginya 1000-an kan. Pengalaman nih nanam cabai keriting di dataran tinggi itu berapa kali panen biasanya? Rata-rata lah. Ini sih tergantung gimana kita cara budidayanya. Ya, seperti berarti itu. tergantung perawatan, pemberian pupuknya juga lebih banyak dari yang di dataran rendah kan berarti. Iya. Ya kurang lebih lah bisa sampai 20 kali juga bisa. Minimal 25 kali. 20 kali. Iya, sampai 25 kali itu. Beda dengan dataran rendah yang cepat merahnya Cepat merah. Panennya itu jadi lebih panjang. Iya. Pengalaman Kang Ikam lah, itu berapa gram per pohonnya itu potensinya? Kalau saya sih ini kalau dihitung-hitung ya tangkal itu Satu pohon bisa menghasilkan 1 kilo. Itu dengan catatan budidayanya itu full ya, pupukannya full, semuanya full. Karena kan rata-rata dataran rendah itu paling jagonya itu kan 500 graman. Ya, 500 gram. Dataran tinggi sih menurut pengalaman kan biasanya 7 ongasan lah, karena mungkin di dataran tinggi itu kadar airnya juga tinggi ya. Ulik-ulik sedikit lah tips dan triknya pemupukan Kang Ikam nih di buat cabai dataran tinggi nih. Awal pemupukan dasar kita itu pakai pupuk kandang ayam gitu Kang Ijal ya. Biasa gitu kan, itu mah udah istilahnya udah umum kan. Kemudian saya tambah lagi gitu kan, pakai bubur kali, tambah amopos, ada karate boron juga kalau misalkan itu juga ada. Kalau enggak ya cukup 2 itu juga, bisa ditambah yang lain juga bisa itu. Tapi yang utamanya 2 itu untuk suburan tanahnya. Pemupukan fase vegetatifnya yang Kang Ikam lakukan itu pakai pupuk apa ya? Saya memakai Mutiara NPK 1616. Vegetatifnya itu Kang Rijal bisa dilihat gitu kan, dari awalnya itu si tanaman itu seger lah kelihatannya, itu pucuknya juga hijau, tangkalnya juga hijau. Maju ke masa generatif, saya menggunakan Mutiara Grower. Dari saya untuk pupuk susulannya itu kalau misalkan nih ada Karate Plus Boroni itu lebih bagus pakai itu Kang Rijal.
menurut saya, sepengalaman saya. Karakter plus Boroni ya. Bisa Kang Rijal lihat kan dari tadi gitu kan. Itu hasil dari pupuk yang saya pakai tadi. Buahnya itu sangat lebat, kelihatan juga gitu kan. Kemudian dari pucuknya juga itu sangat bagus gitu kan. Hijau, gak mengkerut, gak jocong gitulah istilah petani mas, seperti itu. Tambah lagi buat yang atasnya itu Pitoplek. oh ya, nah itu spray disemprot gitu untuk aplikasinya. Itu bagus, untuk pucuknya juga sangat bagus gitu kan. Karena itu juga kan ada kandungan boron juga kan, sama gitu kan. Boron. Tapi untuk pucuknya gitu, jadi lebih bagus gitu kelihatannya. Mereka Pitoplek kan itu mikro majemuk juga, jadi lihat tanaman cabai kaki kamu itu bukan hanya tinggi, buah atasnya juga banyak dan bunganya juga nggak rontok. Ingin meningkat produktivitas itu ya seperti itu. Pesan dan kesan untuk generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Z tuh yang mau memulai usaha pertanian, gimana nih Kang Ikam? Ya mungkin sedikit ya pesan buat yang seumuran dengan saya, petani milenial yang dimanapun kalian berada, ayolah gitu kan, kita bangun lagi generasi muda kita itu dengan bertani. Kenapa? Karena kan kalau misalkan nggak ada yang neruskan, mau siapa lagi gitu kan. Sedangkan petani itu kan penyangga tatanan nasional negara Indonesia itu. Teman-teman, buang dulu gengsi kalian, buang dulu ego kalian, marilah bertani bersama. Kalau mau jadi petani, mantap sekali itu motivasinya Kang Ikam. Ya terima kasih Kang Ikam. Sahabat Mutiara, itulah bincang kita bersama petani muda Garut. Semoga bincang-bincang tadi bisa memotivasi kaula muda, generasi milenial untuk berkecimpung di dunia pertanian. Jangan lupa subscribe NPK Mutiara TV, pentung tanda loncengnya, terus like and share kepada teman-teman dan sahabat Mutiara yang lain. Salam Mutiara. MPK Mutiara, mantap!